Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi saya ucapkan dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bunda Dr. Landa Hajah Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah puisi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Dwi Astuti, dan rekan saya yaitu Yesi Oktaviani. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang bahasa puisi lanjutan. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Yesi. Selamat menonton. Gaya bahasa puisi. Gaya bahasa dalam puisi seringkali digunakan oleh penyair untuk membuat karyanya lebih indah. Gaya bahasa apabila digunakan dengan pemilihan kata yang tepat, maka akan menciptakan karya sastra yang lebih bermakna dan indah. Gaya bahasa berkaitan dengan masalah penulisan, penyajian, komposisi, struktur penceritaan, dan termasuk penampilan puisi. Berikut terdapat macam-macam gaya bahasa yang sering digunakan atau yang sering muncul di dalam puisi. Yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan. Dalam puisi, gaya bahasa perbandingan ini sering digunakan untuk membandingkan benda mati sebagai benda hidup. Gaya bahasa perbandingan ini yang sering muncul dalam puisi yaitu seperti gaya bahasa metafora, personifikasi, dan majas. Yang kedua yaitu gaya bahasa pertentangan. Dalam puisi sering digunakan untuk menekankan suatu makna agar lebih terasa maknanya. Meskipun terkadang bersifat terlalu melebihkan ataupun merendahkan suatu hal, gaya bahasa pertentangan yang sering muncul dalam puisi yaitu gaya bahasa hiperbola, litotes, dan ironi. Yang ketiga yaitu gaya bahasa pengulangan. Gaya bahasa pengulangan ini digunakan untuk mengaitkan suatu hal dengan hal lainnya secara vokal. Artinya, barisan puisi memiliki barisan yang lain dengan suara yang lebih indah ketika dibaca oleh pembaca. Gaya bahasa pengulangan yang sering digunakan di dalam puisi yaitu seperti gaya bahasa asonasi dan bisa dilihat pada contoh majas aliterasi dalam puisi. Tidak semua gaya bahasa digunakan di dalam sebuah puisi. Berikut ini adalah beberapa gaya bahasa yang sering dipakai dalam sebuah puisi. Yang pertama yaitu ada personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti layaknya manusia. Contohnya adalah pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Gaya bahasa yang kedua yaitu ada metafora, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifatnya yang biasa, melainkan sifat yang lain. Contohnya yaitu batang usiaku yang sudah tinggi. Yang ketiga ada gaya bahasa pengulangan, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa, klausa, atau kalimat yang sama. Contohnya, tak perlu sedu-sedan itu. Yang keempat ada hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Contohnya, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Yang kelima yaitu ada litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola, yaitu mengecilkan atau mengulangi keadaan yang sebenarnya. Contohnya, aku bukanlah manusia yang berada. Dan yang terakhir yaitu ada ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengolok-olok. Contohnya, bagus bener kelakuanmu, adikmu kau pukuli. Nah, di dalam puisi, makna konotatif menjadi sangat penting. Gramatikal kata-kata menyusun bisa tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Namun tiap memilih kata, penyair bekerja keras mengelolanya agar kata tersebut menjadi sesuatu yang hidup. Alasan penyair tidak sembarangan memilih kata, yakni dikarenakan oleh penggalinya terhadap daya tanggap kata-kata yang mereferensikan sumber-sumber gaya bahasa lain, seperti bunyi, irama, tekanan, lagu, citra, lambang, dan lancang bangun keseluruhannya. Tujuannya yaitu agar dapat menangkap pengalaman secara lebih utuh dan lengkap, menjaga ketegangan antara kebebasan kata-kata dengan keterkaitannya kepada realitas seperti benda, sifat, dan keadaan.
Baiklah teman-teman semua, pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.